Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabri Ahmad, Eskom Mkom, salah satu dosen tetap yang berkompes di Universitas Hairun Ternate, Fakultas Teknik, Prodi Informatika. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu persyaratan dari pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan dan pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada semester genap tahun ajaran 2023 dengan nama mata kuliah Keamanan Data. Keamanan Data merupakan mata kuliah yang masuk dalam kategori mata kuliah wajib dengan jumlah SKS 3 SKS. Mata kuliah keamanan data merupakan salah satu bidang ilmu yang mempelajari tentang teknik-teknik yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti aspek kerahasiaan, aspek keabsahan, integritas, autentikasi, enkripsi, dekripsi, dan pengiriman pesan dengan aman dan rahasia yang perlu dijaga, dan digunakan teknik dalam pengiriman pesan ini dapat mempelajari mata kuliah ini. Maksudnya dengan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat mempelajari teknik-teknik kriptografi dan dapat mengimplementasinya di dunia kerja nanti. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar dari kriptografi. Selanjutnya, mahasiswa mampu menerapkan algoritma kriptografi kaisar polialfabetik. Selanjutnya, mahasiswa mampu menerapkan algoritma kriptografi geser. Selanjutnya, mahasiswa mampu menerapkan algoritma kriptografi zigzag dan mampu menganalisis keamanan suatu kriptoanalisis dengan menggunakan kriptografi. Capaian pembelajaran yang saya paparkan sebelumnya merupakan salah satu capaian pembelajaran dari RPS. Keamanan metode pembelajaran yang akan digunakan pada pertemuan kali ini yaitu metode ceramah, kemudian tanya jawab dan pemberian tugas atau percobaan sesuai dengan kriptografi atau metode yang akan dipaparkan. Metode ceramah berguna untuk memotivasi mahasiswa agar mahasiswa ini lebih semangat dalam mempelajari mata kuliah yang dipaparkan. Kemudian tanya jawab, metode ini digunakan agar mahasiswa mampu berinteraksi aktif dengan dosen. Selain itu, mahasiswa juga dapat lebih cepat menangkap materi-materi yang diberikan oleh dosen atau pemateri. Dan yang terakhir, pemberian tugas sesuai dengan percobaan atau case yang diberikan pada metode-metode kriptografi tentunya. Ini berfungsi agar mahasiswa dapat melatih dan memahami konsep-konsep yang diberikan sebelumnya oleh dosen. Baik, dan untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke video pembelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini pertemuan kita yang ke-5 ya. Pertemuan kita yang ke-5 di mata kuliah keamanan data tentunya. Untuk itu
nanti insya Allah kita akan bahas beberapa materi lanjutan dari materi yang kemarin ya. Lanjutan daripada materi yang kemarin. Kemarin kita bahasnya sampai di mana? Pembahasan kemarin. Ada yang masih ingat? Coba. Kaisar, Kipper atau kriptografi klasik ya. Masih ingat ya? Mana ada tugas? Belum? Ada. Ini semua kok belum? Sudah. Belum. Sudah. Nah, teman-teman sekalian, insya Allah kali ini kita masih tetap lanjut di kriptografi klasik, materi yang kemarin kita lanjutkan hari ini juga. Hari ini juga kita tetap mempelajari tentang kriptografi klasik ya. Untuk kali ini di pertemuan yang kelima, adapun teman-teman capaian pembelajaran di sini setelah mempelajari kriptografi klasik, teman-teman diharapkan mampu memahami dasar kriptografi yang pertama, kemudian mampu menerapkan algoritma kriptografi kaisar alfabetik, kemudian nextnya mampu menerapkan algoritma kriptografi blok di sini seharusnya dan geser yang pertemuan sebelumnya. Kemudian lagi nanti mampu menerapkan algoritma kriptografi zigzag dan terakhir mampu menganalisa keamanan suatu kriptosistem dengan menggunakan kriptografi. Jadi pada materi kita yang selanjutnya dari kelanjutan daripada materi kaisar Kipper, ibaratnya versi geser ya kemarin ya. Sekarang kita akan coba satu pengembangan daripada kriptografi geser. Pengembangannya namanya polialfabetik. Nah, terus materi ajarnya yang akan kita pelajari pada hari ini itu kita refresh kembali sedikit tentang kriptografi, terus kemudian algoritma polialfabetik, selanjutnya ada blok dan zigzag. Kemarin ada tugas yang saya suruh untuk mencari referensi tentang ini kan? Ada kan? Ada yang dapat zigzag dan blok? Ada yang dapat blok? Ada ya? Ada yang dapat alfabetik? Ada? Ada yang dapat blok yang mana-mana? Siapa dapat blok? Dapat apa? Mana? Yang dapat ini referensi tentang ini kaisar Kipper versi blok. Ada? Coba mana? Coba katakan mana? Ada. Masih kira-kira kayak gimana? Bisa bantu saya sedikit? Ada yang bisa bantu saya sedikit? Ya? Gimana itu? Yang blok. Baca, iya. Gimana? Ya. Ini block cipher adalah algoritma enkripsi yang akan membagi-bagi plain text yang akan dikirimkan dengan ukuran tertentu dengan panjang T dan setiap blok dienkripsi dengan menggunakan kunci yang sama. Pada umumnya blok cipher memproses plain text dengan blok yang relatif panjang lebih dari 64 bit untuk mempersulit penggunaan pola-pola serangan yang ada untuk membuat fungsi. Baik, betul sekali. Itu ya. Jadi ini juga salah satu trik pengembangan dari kaisar Kipper versi blok. Ini berfungsi dia tuh cara kerjanya sedikit dibuat berbeda. Fungsinya agar para penyerang sulit untuk membongkar data yang akan kita kirim atau data yang dikirim. Ya. Nah, di sini ada beberapa teman-teman. Kita akan mempelajari tentang ini polialfabetik, blok dan zigzag. Ya, materinya. Adapun beberapa topik pembelajaran di sini ada satu ya, geser ya. Nah, hari ini kita akan coba 3 jenis metode yang berbeda. Nah, kode kaisar, teman-teman. Kode kaisar nih kembali saya refresh. Kode kaisar
besar, makanya digunakan nama sebagai Kaisar Kode. Cara lain yang dilakukan adalah kriptoanalisis dengan memecahkan kode Kaisar K, yaitu dengan melihat frekuensi kemunculan huruf. Ada frekuensi kemunculan huruf. Ini contohnya frekuensi kemunculan huruf. Jadi orang bisa memperkirakan kira-kira bagaimana secara mudah ini Kaisar Geser yang kemarin contohnya pakai UK, ya kan? Kemungkinan di dalam orang di dalam kita punya bahasa Indonesia sendiri saja ada banyak huruf yang kemungkinan bisa keluar berkali-kali. Contoh, mau pergi mana? Mau pergi kemana? Berarti ada berapa huruf A yang keluar berapa kali? Ya kan? Mau, hanya satu. Pergi, ada. Kemana? Kemana? Hanya dua. Jadi kemungkinan keluar dalam kata mau pergi kemana itu hanya keluar 3 kali. Next. Nah, ini teman-teman ada contoh dari polialfabetik. Ini pengembangan daripada geser itu sendiri atau algoritma geser yang kemarin ya. Nah, pengembangannya itu polialfabetik di mana kunci bisa merupakan nama, alamat, dan lain-lain. Perbedaannya pada kuncinya. Kalau di sini teman-teman perhatikan Kaisar polialfabetik satu kunci. Teks aslinya kota Ternate, kuncinya adalah air. Penerapan pada Kaisar geser polialfabetik atau versi alfabetik ini, polialfabetik, kuncinya itu berupa kata pengembangannya. Kalau kemarin kan kita cuma misalnya kuncinya 2, kita geser 2 kan. Nah, kalau di sini teman-teman pengembangannya kuncinya menggunakan kata. Makanya ketika dipasang air, ya akan posisi tabel ini akan berubah menggunakan kalimat unhair. Jadi tambahkan kunci di depan, jadi unhair. Kemudian dilanjutkan dengan alfabet selanjutnya. Tapi teman-teman yang harus teman-teman perhatikan adalah penggunaan unhair ini ketika di sini dalam kata kunci ada yang sudah menggunakan kalimat itu atau huruf itu, maka huruf tersebut tidak boleh digunakan lagi. Bisa diperhatikan di sini dimulai dari B, ya kan? Kenapa? Karena sudah ada huruf A digunakan, ya kan? Terus huruf I sudah digunakan juga, makanya E, F, G, H juga tidak ada, I juga tidak ada, selanjutnya di J. Kenapa? Karena ketika double timpah dia kelebihan, gitu. Ya kan? Nah, makanya ketika kita pasang kunci seperti ini sudah langsung bisa di encrypt. Encryptnya gimana Pak? Encryptnya kita sesuaikan dengan plain text. Plain textnya itu contoh di sini plain textnya kota Ternate, maka kita coba ini. Huruf K itu berada pada tabel E, maka hasil huruf E ini akan menjadi apa? Temannya plain text apa teman-teman? Ciphertext, harus ingat ya. Plain text di-encrypt menjadi ciphertext. Ciphertext di-encrypt menjadi plain text. Iya, harus ingat ya. Kadang suka lupa mungkin. Nah, jadi plain text-nya huruf K setelah melakukan proses menggunakan polialfabetik atau kaisar alfabetik, huruf K itu berubah menjadi E, ya. Sedangkan huruf O berubah menjadi L. Ternyata polialfabetik tidak berhenti sampai di situ teman-teman. Polialfabetik dikembangkan bahkan bertingkat. Mari kita coba lihat. Sekarang pakai kunci yang lebih daripada 1. Kunci yang lebih daripada 1. Di sini polialfabetik, teman-teman sekalian, sampelnya itu menggunakan 2 kunci. Kuncinya apa? Kuncinya Universitas Hairun. Universitas Hairun. Kita pakai plain text yang sama saja, no problem. Plain textnya itu kota Ternate.
Kita pasangkan kuncinya di alfabet seperti yang tadi. Kita tambahkan universitas. Universitas. Nah, di sini kenapa I-nya tidak jadi universitas? Karena I sudah digunakan. Ya kan? Pokoknya intinya ketika kalimat itu kunci atau kuncinya itu sudah digunakan, maka tidak boleh lagi perulangan huruf. Nah, penggunaan konsepnya gitu. Jadi misalnya ini kuncinya apa? Apa? Contoh ya, kunci cuma pakai apa? A, B, A. Maka yang ditaruh di tabel ini bukan apa, tapi A dan P saja. Karena perulangan 2 kali. Tidak boleh mengulang alfabet. Oke? Baik, kita lanjut di yang kedua. Ada ainun. Ada kunci kedua, ainun. Konsepnya dipisah karena tiap kunci hanya mengisi satu tabel alfabet. Nah, itu pada polialfabetik. Satu kunci hanya mengisi pada satu tabel alfabet. Ya. Mari kita coba. Kunci 1. Kita coba pakai plain text huruf K. Di atas K berada pada C. Tapi di bawah di sini huruf A. Kita coba lagi dari C ke sini. C jadi T jadi di O. T ada di O. Terus O ada di L, teman-teman. Berarti plain text-nya, ciprotextnya apa? L. Kalau A, ciprotextnya apa, teman-teman? Coba ada yang bisa lihat? Sekarang huruf A, ciprotextnya di T. T, O, mana lagi? Mana sih? A ke U, U ke T. Jadi kota itu A, B, L, T. Ketika kuncinya menggunakan Universitas Ainun. Oke ya, simpel ya. Dan sayangnya polialfabetik tidak berhenti sampai di situ. Polialfabetik bisa teman-teman lanjutkan sampai 3, 4, 10. Nah, bahkan dia akan terus berlanjut sampai 10. Teman-teman paham? Kira-kira kalau dikasih tugas sudah langsung bisa bikin ya? Polialfabetik bisa bikin ya? Baik. Kalau gitu, next kita lanjut di metode selanjutnya lagi. Nah, kalau tadi pengembangan mungkin ini upgrade-an. Sama ya. Nah, pengembangan selanjutnya ada yang namanya blok, karakter, dan zigzag. Ada lagi karakter bahkan. Karakter itu yang tadi juga sudah masuk karakter, tapi ada lagi pengembangan untuk karakter yang lainnya. Ya. Nah, next kita akan coba bahas tentang kaisar blok. Itu metode ini dia melakukan enkripsi menggunakan skema per blok, gitu ya, dengan membagi beberapa jumlah teks asli menjadi blok-blok yang ditentukan tergantung dengan keinginan pengirim pesan. Jadi konsep ini bisa ditentukan sesuai dengan keinginan pengirim pesan. Itu kata kuncinya. Mari kita coba. Kita lihat selanjutnya. Blocking. Nah, sistem enkripsi terkadang membagi plain text menjadi blok-blok yang terdiri dari beberapa karakter dan kemudian dienkripsi secara independen. Terus dengan menggunakan enkripsi blocking dipilih jumlah lajur dan kolom untuk penulisan pesan. Jumlah lajur dan kolom menjadi kunci bagi kriptografi dengan teknik ini. Jadi jumlah lajur dan kolom itulah yang akan menentukan kunci daripada kriptografi. Next, plain text dituliskan secara vertikal ke bawah, berurutan pada lajur dan dilanjutkan dengan kolom berikutnya sampai seluruhnya tertulis. Oke? Paham ya? Mari, kalau gitu kita coba lihat contohnya, teman-teman perhatikan. Nah, di sini ada teks asli, kita pakai teks asli selamat belajar keamanan komputer di Stimi Tidore Mandiri. Tadi kan sudah universitas saya. Sekarang kita ambil case di Tidore lah.
Nah, di sini teks asli akan dibagi menjadi 9 blok, masing-masing blok berisi 6 karakter. Karena blok ke-9 tidak mencukupi, maka ditambahkan dengan karakter X. Kalau diperhatikan di sini, teman-teman lihat di bawah. Ini ya. Dalam satu blok, di satu blok dibuat menjadi 6 huruf. Kalau teman-teman perhatikan. Nah, di sini dari teks asli Selamat Belajar Keamanan Komputer di STEAM Tidore Mandiri, itu kita ubah atau kita ini kumpulkan jadi satu blok sebanyak 6 huruf terlebih dahulu. Sebenarnya bebas, tergantung pengirim, independen. Makanya tadi dibilang independen. Teman-teman mau bikin blok di mana pun juga. Makanya di sini kita bikin dulu menjadi 6 huruf. Blok 1, blok 1 isinya selamat. Blok 2 Sebelas, karena hubungan dari sebelah sini ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini satu blok. Lanjut dari T 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi satu blok. Jadi T11 jadi blok kedua. Kan rencananya kita buat menjadi 9 blok. Ya. Jadi 9 blok. 9 blok. Di sini ketika sudah di blocking semuanya sampai pas terakhir, ternyata sisanya ada 2 huruf di bawah sini. Nah, di sini ada 2 huruf, kelihatan? Nah, tapi kan kita butuh 6 huruf di dalam satu blok, maka sisanya boleh teman-teman gunakan karakter. Next, yang terakhir ada zigzag. Pengembangannya ini akan banyak. Teman-teman bahkan bisa mengembangkan satu metode baru lah dari sini. Silakan, teman-teman mau bikin gimana pun juga. Karena awal mula dari sini pengembangannya sampai di dash. Nah, kalau zigzag ini apa nih kira-kira? Zigzag ini pendistribusian kunci dengan menggunakan metode zigzag. Cara untuk merubah plain text menjadi ciphertext dengan cara menukarkan huruf. Asli dengan huruf yang sudah memakai kunci dan mencari huruf yang sama pada kunci kedua dan ketiga, sehingga huruf yang akan menjadi ciphertext adalah huruf persamaan dari C sama dengan K3 dan sebaliknya. Nah, kita coba lihat. Kalau dilihat dari sini, kira-kira skemanya bagaimana teman-teman? Plain text-nya sama, plain text-nya adalah saya rajin. Oke, baik, kita plain text-nya saya rajin. Coba teman-teman, kira-kira kalau lihat dari case yang saya berikan, ini modelnya skemanya gimana? Ingat, tadi kata kuncinya adalah ditukar dengan huruf kunci, di mana kunci pertama adalah universitas, kunci kedua Tidore, kunci ketiga Mandiri. Ciphertext-nya adalah Uyupulu KN dari saya rajin. Berarti huruf S dia adalah ki. Ayo coba. Kuat-kuat. Ayo coba. Kencang-kencang, kencang-kencang. Suaranya dikasih besar biar yang lain bisa tahu. Ada yang bisa bantu? Coba angkat tangan. Ya. Cara enkripsinya itu yang pertama kan huruf di sini plain text-nya saya rajin. Nah, huruf pertama S itu dienkripsi menggunakan kunci 1 menjadi huruf M. Kemudian enkripsi ke kunci kedua itu huruf M-nya diganti ditukar dengan huruf asli huruf asli, bukan kunci. Diganti menjadi huruf P. Kemudian untuk dienkripsi ke kunci yang ketiga itu dilakukan sama dengan yang kunci pertama, sehingga di situ menjadi huruf Q. Bukan di mana nih? P. Ya ditukar. Iya, betul sekali. Kasih pos dulu. Nah, jadi gitu ya. Kata kuncinya adalah switching. Switch atau ditukar dengan kalimat asli. Ya. Jadi contoh kayak tadi. A coba kita lihat. A jadi U.
Terus apa? U jadi U. U jadi U. Makanya jadi U. Jadi di switch. Tukar posisi. Oke ya. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Paham. Baik, kalau paham, mari kita jam berapa sekarang? Tiga tepat. Jam 3 tepat. Baik, kalau begitu saya akan berikan tugasnya. Akan saya kirimkan tugasnya. Tugasnya itu teman-teman nanti silakan dibuat dan nanti akan kumpulkan. Nanti lambat 4 hari lagi lah. Kita sudah memasuki liburan ya di tanggal 19 ya. Nah, seperti biasa keting ya. Keting sudah paham. Jadi tugasnya itu akan saya berikan contoh case polialfabetik 1 tingkat sampai 3 tingkat. Kemudian ada apa? Blok dan karakter, dan yang terakhir akan saya berikan case jejak untuk teman-teman terapkan. Nah, tidak sampai situ saja, insya Allah nanti pas pertemuan selanjutnya kita usahakan untuk mengimplementasikannya ke dalam bahasa program. Ya. Untuk bahasa program kemungkinan besar akan saya gunakan PHP, tapi base-nya adalah sebenarnya bebas teman-teman mau menggunakan bahasa pemrograman apa saja, no problem. Yang penting bisa mengimplementasikan metode ini. Ya. Bagaimana mengimplementasikan dari geser, polialfabetik, blok, karakter, zigzag, semuanya bisa mengimplementasikan. Kalau misalnya ada, Pak, saya lebih nyaman karena bahasa pemrograman tidak hanya 1-2, banyak, tergantung dengan passion masing-masing. Itu ya teman-teman ya. Jadi hasilnya nanti teman-teman dapat mengimplementasikannya ke dalam aplikasi ya. Yaitu saya memang sengaja buat sesimpel mungkin agar teman-teman bisa membuat atau merancang logika yang akan digunakan di dalam bahasa pemrograman masing. Nah, maksudnya tanggal berapa libur kamu? Oh, berarti habis lebaran ya, kita ketemu lagi. Baik, no problem. Jadi kita ketemu lagi nanti di pertemuan selanjutnya, bertepatan dengan sudah libur. Jadi kita ketemu lagi selesai lebaran atau selesai liburan ya. Ya, selesai liburan. Jadi sebelumnya lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya ajarkan hari ini bermanfaat dan teman-teman bisa mempelajari dan mengimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman masing-masing ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan coba seperti yang tadi saya ceritakan, kita akan coba implementasi ataupun nanti ada beberapa metode lagi yang akan kita tambahkan sebelum nanti kita masuk ke pertemuan untuk UTS ya. UTS-nya itu di pertemuan ke-8. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Dan selamat sore teman-teman sekalian. Hati-hati di jalan, pulang hati-hati. Jangan kebut-kebut. Ya.